Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Harun Al-Firdaus, NIM 83 dari kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikrotik. Yang untuk pengertiannya yaitu sebuah teknologi yang digunakan untuk menyediakan layanan internet dengan cara menjadikan suatu komputer sebagai router jaringan. Nah, di sini kita langsung masuk ke perbedaan router dan mikrotik karena sebagian orang itu masih bingung tentang perbedaan ini. Nah, kemudian nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Untuk intronya itu seperti ini. Router adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menjembatani antara dua jaringan. Sebelumnya kita sudah paham ya tentang router ini fungsinya itu memang menjembatani dua jaringan yang berbeda. Nah, kemudian kalau mikrotik itu adalah sistem operasi yang termasuk dalam sistem open source, namun bukan termasuk perangkat lunak gratis. Jadi ini merupakan open source-nya atau OS-nya, OS sistemnya, seperti itu. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya seperti ini. Nah, untuk mikrotik router OS ini merupakan perangkat lunaknya ya. Pengertiannya seperti ini. Mikrotik router OS merupakan sistem operasi berbasis Unix yang mampu menjadikan komputer bisa mampu menyediakan fitur seperti router, firewall, bridge, hotspot, proxy, server, dan lainnya. Nah, untuk fitur-fiturnya ini nanti itu akan dijelaskan di fungsi atau kegunaan router. Nah, um, oleh sebab itu router ini mudah digunakan dan banyak orang menggunakan sistem ini untuk membangun router mereka. Nah, biasanya itu digunakan dalam skala yang kecil, namun tidak menutup kemungkinan untuk membangunnya dalam eh, jaringan yang besar. Namun umumnya itu dalam jaringan yang relatif kecil. Nah, ini mikrotik router OS atau OS sistemnya. Kemudian ada papan router atau router board. Nah, pengertiannya seperti ini. Router board ini sebuah perangkat keras jaringan yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Router board menginstal sistem operasi mikrotik router OS. Jadi, router board ini perangkatnya, kemudian di dalamnya itu ada mikrotik router OS sistemnya. Jadi seperti itu. Nah, bentuknya itu sangat kecil untuk router boardnya. Untuk bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh router board mikrotik. Jadi ukurannya itu relatif kecil, portable, dan mudah dikonfigurasikan. Seperti itu. Kemudian, di dalam mikrotik itu terdapat beberapa fitur. Nah, ini yang saya gunakan ini, atau yang saya tulis ini merupakan fitur-fitur yang sangat sering digunakan atau dikonfigurasi oleh si usernya. Itu ada address list. Address list ini di dalamnya ada pengelompokan IP address berdasarkan nama. Jadi untuk mengurutkan itu lebih mudah nantinya. Kemudian ada fitur lagi, fitur firewall dan NAT atau NAT. Nah, di sini itu mendukung pemfilteran koneksi peer-to-peer, source NAT dan destination NAT. Kemudian ada fitur lagi bridge. Nah, di sini mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple bridge interface, dan bridging firewalling. Nah, kemudian ada NTP, Network Team Protocol untuk server dan klien, sinkronisasi menggunakan sistem GPS. Nah, ini digunakan untuk mengatur waktu ya, sesuai dengan lokasi menggunakan GPS. Kemudian ada routing. Nah, di dalam routing ini kita bisa men-setting routingnya secara statik atau dinamik. Ya, kemudian juga itu ada RIP versi 1 atau versi 2, OSPF versi 2, dan BGP versi 4. Kemudian di dalam mikrotik ini terdapat banyak sekali fitur-fitur yang tentunya tidak dapat saya jelaskan satu persatu ya. Untuk umumnya itu orang itu bisa menggunakan itu ke 5 fitur ini yang paling sering digunakan oleh user untuk mengkonfigurasikan suatu mikrotik. Kemudian ada fungsi mikrotik. Nah, ini kita singgung lagi. Fungsi mikrotik ini sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya merangkum menjadi 4. Yang pertama, memblokir situs-situs terlarang yang mengandung konten terlarang menggunakan proxy di mikrotik sehingga mendukung program pemerintah berupa penggunaan internet. Nah,
seperti yang kita ketahui ya, program pemerintah itu juga memblokir situs-situs yang dilarang menurut undang-undang mereka. Nah, di Mikrotik ini juga bisa kita memblokir sesuatu eh, apa namanya situs-situs konten terlarang, biar klien kita itu tidak bisa menggunakan eh, situs itu. Kemudian ada lagi melakukan pengaturan dan konfigurasi LAN menggunakan PC, mikrotik, router, OS, beserta perangkat keras yang sangat rendah. Nah, di sini tuh keunggulannya itu bisa eh, mengkonfigurasikan itu dengan perangkat yang tipe bawah atau perangkat rendah atau perangkat yang spesifikasinya itu di bawah. Seperti itu. Itu keunggulannya. Kemudian ada mengatur jaringan internet secara otomatis. Nah, ini nanti user itu tidak usah atau bisa ini sebenarnya bisa mengatur internet secara otomatis. Jadi user itu akan lebih mudah ketika menggunakan mikrotik ini karena tidak perlu men-setting jaringan dari nol seperti itu. Kemudian mengisahkan bandwidth traffic internasional dan lokal. Nah, ini bisa juga untuk membagi bandwidthnya itu membatasi itu berapa itu bisa di mikrotik ini dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali fungsinya seperti yang dijelaskan ini. Kemudian ada cara akses mikrotik. Nah, di cara akses mikrotik ini terdapat 4 cara. Yang pertama via konsol command mikrotik. Ini bisa digunakan menggunakan aplikasi atau software putih. Ini bisa di-download langsung atau software ini open source, bebas, tidak berbayar. Kemudian juga menggunakan via web browser untuk port. Untuk portnya, dasar atau port sistem web browser ini 80 ya portnya. Kemudian via Winbox, kemudian mohon maaf ini via CMD. Via CMD ini bisa diakses melalui laptop langsung ya. Kemudian untuk via Winbox ini merupakan fitur spesial ya. Nah, di via Winbox ini kita bisa memasukkan tidak hanya menggunakan IP, tapi bisa menggunakan apa namanya? Ya Allah, broad apa namanya? Lupa saya. Pokok intinya di Winbox ini ada fitur spesial. Jadi tidak hanya bisa menggunakan IP tetapi juga bisa menggunakan lainnya. Kemudian untuk topologi dasarnya seperti ini ya untuk membangunnya. Nah, di topologi ini saya juga akan menjelaskan sedikit bagaimana cara mengkonfigurasikan mikrotik agar terhubung ke internet. Untuk menghubungkan ke internet itu yang pertama itu kita harus memperhatikan beberapa hal yang harus dikonfigurasi, yaitu tentang IP address, default route, kemudian NAT, DNS server, bridging, DHCP server. Nah, setelah mengkonfigurasi itu semua, mikrotik cara menghubungkannya ke internet seperti ini. Pertama, atur IP address pada interface yang terhubung dengan ISP. Nah, di sini nanti diatur IP address yang terhubung pada ISP atau internet, jaringan internet luas. Kemudian masukkan alamat IP yang ada. Kemudian kita akan melakukan tes ping pada alamat internet atau gateway-nya pada internet. Caranya itu dengan membuka terminal ini menggunakan Winbox ya. Masuk ke terminal, kemudian masuk ke CLI, lalu ping. Nah, ping dengan IP address-nya. Kemudian konfigurasi default route dengan gateway alamat IP. Nah, kemudian kita kembali ke terminal yang ada di Winbox-nya. Kita atur DNS server ke server Google 80 ya. Server Google itu 80. Kemudian ketikkan alamat IP lalu centang allow. Uji kembali dengan melakukan ping pada seluruh URL. Apabila terhubung, maka ini mikrotik sudah bisa terhubung ke jaringan internet. Kemudian kita tinggal membaginya di bandwidth-nya itu membagi ke kliennya. Untuk Ethernet ini sudah bisa ya.
Nah, kemudian itu di dalam mikrotik ini terdapat istilah MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate yang merupakan sertifikasi network pada level dasar associate yang diperuntukkan bagi siapapun yang ingin mendalami teknologi mikrotik. Tidak hanya mempelajari teknologi dari mikrotik, tapi juga perangkat dari mikrotik, yaitu router board. MTCNA merupakan sertifikasi mikrotik yang paling awal, sehingga ujian dari sertifikasi ini merupakan pengenalan dari perangkat-perangkat mikrotik router board dan perangkat lunak mikrotik OS, dari mulai OS-nya, kemudian dari jenis-jenis routernya, itu yang diujikan seperti itu nanti. Jadi ini ditempuh melalui ujian ya. Jadi ketika kita ingin terjun ke dalam dunia jaringan, khususnya ini tentang mikrotik, itu kita harus paham betul apa yang di dalamnya. Nah, untuk memperkuat eh, pemahaman kita itu, kita perlu mengikuti ini tes ujian ini MTCNA ini. Apabila untuk melamar nanti ini akan dibutuhkan, atau jika pun tidak dibutuhkan, ini akan dipandang lebih ketika kita ingin mendaftar di bidang kerja teknologi jaringan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.